memperbaiki orang-orang di sekitar kita, memperbaiki lingkungan kita, dan pada akhirnya memperbaiki kehidupan kita. Nah, ini mungkin sesuatu yang bertentangan dengan konsep keilmuan modern yang mungkin kita pahami dan kemudian mungkin kita pelajari, ya. Kalau saya pernah mempelajari salah satu konsep terkait dengan perubahan, salah satu cara cepat kita untuk melakukan perubahan terhadap eh, orang lain ataupun eh, apa namanya lingkungan kerja adalah memang dengan mengubah ataupun mengubah lingkungan, ya. Jadi mengubah lingkungan itu adalah cara cepat kita untuk mengubah orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut, ya. Maka selain kita mengubah diri, ya, untuk menjadi orang yang selalu memperbaiki diri, ya, kita juga dianjurkan, ya, untuk bersama dengan orang-orang yang soleh, ya. Nah, ini penting, ya. Jadi ketika kita memperbaiki diri sendirian, nah, itu ternyata belum cukup, teman-teman, ya, Bapak Ibu sahabat sekalian, ya. Kita perlu bergabung dengan orang-orang yang soleh. Agar apa? Agar senantiasa kita selalu diingatkan, ya, saling mengingatkan, ya, agar terus bisa istiqomah dalam kebaikan dan memperbaiki diri. Nah, maka memang sulit sekali kita mengubah karakter orang lain, ya. Bahkan dalam beberapa literatur yang pernah saya baca, eh, itu menjadi suatu hal yang akan memerlukan proses yang sangat panjang, ya. Maka kalaulah kita boleh menyambungkan tadi dengan perbaikan diri sendiri, maka perbaikan atas orang lain atau atas lingkungan ini akan semakin cepat ketika kita tidak sendirian. Artinya proses perbaikan diri kita ini kita juga lakukan secara berjamaah, ya. Artinya kita terus membentuk sebuah lingkungan yang sama-sama orang-orang di sana di dalamnya itu selalu memperbaiki diri dan saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Nah, jadi pentingnya hari ini mungkin di kajian iman kita terus untuk secara rutin insya Allah bertemu adalah dalam ikhtiar, dalam niat untuk kita saling bisa mengingatkan, saling menasihati, sehingga insya Allah uh, proses perbaikan diri yang mungkin hari ini terus kita lakukan oleh kita masing-masing ini semakin kokoh, ya, semakin kuat, dan kita insya Allah mudah-mudahan semakin istiqomah. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, insya Allah ini ada satu kata. Jadi ini Ana ambil semuanya, menyampaikan ulang aja ini sebenarnya dari apa yang telah didengarkan dari gurunda kita, ya. Jadi sulit sekali untuk memperbaiki orang lain, tapi sangat mungkin untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, jadi ketika kita ingin memperbaiki orang lain, itu ada authority yang nggak bisa kita pegang penuh begitu, ya. Pegang penuh, ya. Jadi kita nggak bisa mengawasi orang itu 24 jam, ya. Kita nggak bisa juga mengawasi apakah mereka berubah terus semakin lebih baik atau menjalankan apa yang kita sarankan. Jadi ada authority yang itu di luar dari kekuasaan kita begitu. Maka hal yang paling sangat mungkin, ya, untuk kita lakukan adalah mulai memperbaiki diri kita sendiri, dan ini akan mengirimkan energi, ya, energi perbaikan, energi perubahan, dan juga akan menjadi contoh bagi orang-orang yang berada di sekitar kita, termasuk adalah orang-orang yang ingin kita perbaiki karakternya, kita perbaiki akhlaknya, atau kita perbaiki hal-hal lainnya. Maka Bapak Ibu, terjawablah sudah bahwa ketika kita ingin memulai sebuah perbaikan, ya, tiada lain yang kita harus lakukan adalah dengan memperbaiki diri kita sendiri. Insya Allah, Allah yang nanti akan memperbaiki orang-orang di sekitar kita dan lingkungan kita. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mungkin kita lakukan karena kita yang punya authority untuk diri kita sendiri, ya. Tapi kalau untuk orang lain mungkin kita tidak akan bisa mengawasinya 24 jam. Tapi untuk diri kita sendiri insya Allah akan sangat mungkin bagi kita untuk uh, apa namanya berikhtiar, ya, untuk memperbaiki diri dalam waktu-waktu yang kita miliki insya Allah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai penutup. Insya Allah ada 3 langkah yang insya Allah langsung bisa kita praktekkan bersama-sama, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah bimbing kita, Allah beri petunjuk kita untuk bisa melakukan 3 langkah ini. Bagaimana proses, ya, untuk kita bisa melakukan perbaikan diri, ya,
sehingga insya Allah Allah akan berikan kemudahan untuk kita bisa memperbaiki orang-orang terdekat kita, lingkungan kita, ya, lingkungan kerja kita, bahkan insya Allah bangsa dan negara ini. Ya, yang pertama adalah istighfar atau minta ampun. Jadi eh, ini adalah hal yang paling mudah dan kita bisa lakukan setiap hari ya, bahkan di waktu-waktu uh, uh, lowong kita atau bisa kita dawamkan setiap habis sholat fardu ya, insya Allah. Nah, apa yang menjadi kata kunci dari istighfar yaitu adalah sadar diri dan sadar dosa atau disingkat dengan SD, Bapak Ibu. Karena terkait dengan taubat atau permohonan ampun kepada Allah ini yang menjadi bagian kuncinya adalah bagaimana kita menyadari diri kita ya, kemudian menyadari dosa-dosa kita dan berazam untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya ya, dengan terus melakukan kebaikan setelahnya ya. Yang kedua adalah beriman dan bersyukur ya. Kita mesti meyakini bahwa perbaikan itu dimulai dari sendiri dan mensyukuri dan merawat nikmatnya ya. Jadi surah yang tadi ayat yang tadi Ana sampaikan di atas ya, ayat santri 6 tadi dalam tafsir yang lain itu dijelaskan bahwa ya perubahan terkait dengan keadaan sebuah kaum itu adalah perubahan terkait dengan keadaan yang telah diberikan nikmat oleh Allah sebelumnya, yang akhirnya itu dirubah dengan keburukan yang dilakukan ya. Maka salah satu cara kita untuk senantiasa bisa menjaga proses perbaikan itu selalu on the track ya, selalu di jalannya Allah adalah dengan mensyukuri dan merawat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya. Jadi kalau hari ini kita diberikan teman-teman yang terus mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga sholat kita, menjaga bacaan Quran kita, kemudian mengajak kita untuk selalu belajar ya dalam berbagai forum kajian. Ini adalah sebuah nikmat yang Masya Allah tabarakallah sudah seharusnya kita syukuri dan kemudian kita terus jaga ya. Kalaulah hari ini kita alhamdulillah diberikan Allah profesi yang itu halal dan kemudian terhindar dari hal-hal yang haram ya. Ya, ini adalah hal yang perlu kita syukuri dan kemudian kita rawat nikmatnya. Kalau hari ini kita diberikan keluarga yang sehat ya, keluarga yang sempurna, kemudian keluarga yang hari ini ya, anak-anak kita memiliki akhlak yang baik ya, dan ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri dan kita rawat. Dan ini adalah salah satu cara kita untuk terus melakukan perbaikan dalam hidup kita. Maka beriman dan bersyukur menjadi langkah ya kedua yang insya Allah sama-sama mudah-mudahan nanti kita diberikan kemudahan Allah untuk bisa kita terus lakukan. Yang terakhir adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah ini alhamdulillah nanti Masya Allah tabarakallah kita alhamdulillah didampingi terus oleh Ustadz Rama ya, dan mudah-mudahan juga insya Allah kita doakan beliau senantiasa sehat dan terus bisa membimbing kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena memang ketika kita berniat dan kemudian berikhtiar untuk memperbaiki sholat kita, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, kemudian memperbanyak infak setiap harinya, insya Allah mudah-mudahan ini kita memohon kepada Allah ini menjadi jalan Allah untuk menolong kita, untuk memperbaiki kehidupan kita. Ya. Karena kita berniat dan berikhtiar untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini mungkin adalah menjadi hal yang penting karena kita meyakini dan kita menyadari bahwa Allah adalah Rabb yang menciptakan kita. Ya, ketika kita hari ini berikhtiar memperbaiki interaksi kita, memperbaiki cara kita sebagai hamba yang sebenarnya, insya Allah mudah-mudahan Allah menatap kita, mudah-mudahan Allah juga hari ini memperhatikan kita dan kemudian memenuhi segala kebutuhan yang hari ini kita perlukan dalam menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan 3 tahapan ini Bapak Ibu semuanya insya Allah sama-sama bisa kita jalankan ya, sama-sama kita saling mengingatkan ya
untuk senantiasa menjaga istighfar ya, terus beristighfar kepada Allah, terus memperbaiki keimanan kita, terus bersyukur dan kemudian merawat nikmat yang telah Allah berikan, dan terus juga kita saling mengingatkan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sholat, dan memperbanyak infak kita. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi, yang masih terus belajar. Jadi mohon nasihatnya khususnya dari Ustadz Rama dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita terus bisa saling memperbaiki diri insya Allah. Demikian Bang Gun yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih banyak Ustadz Aji, Bang Aji, pengasuh Masjid 4 Pilar. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin nanti untuk inspirasi Quran ini kita perlu sesi khusus Bang Aji biar lebih dalam lagi insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa set waktu. Rencana saya malam minggu. Jadi biar malam minggu ingat belajar Quran. Mungkin walaupun bersama keluarga atau lagi jalan-jalan atau apa, tapi tetap bisa dapat hikmah Quran gitu. Jadi walaupun di mobil mungkin masih bisa dengar. Tapi kalau belajar tajwid kan harus serius ya Ustaz Rama ya. Harus ada buat catatan. Nah, tapi harus standby. Nah, harus standby. Kalau inspirasi Quran nih insya Allah lah. Jadi mudah-mudahan bisa sambil sambil beraktivitas juga bisa sambil dengar inspirasi Quran. Makasih banyak Bang Haji. Insya Allah Bapak Ibu tadi kita sudah dengarkan ya satu ayat tentang apa? Allah tidak akan mengubah satu kaum ya kalau kaum itu tidak mau mengubah diri mereka sendiri. Baik, kita langsung saja. Ustadz Rama udah siap. Hari ini kita lanjut ya Ustadz Rama. Kemarin materi nun sukun libur karena kemarin ujian, jadi libur. Jadi ada masa tenang. Habis ujian libur dulu. Nah, ini pertemuan kita yang kelima, insya Allah kita akan melanjutkan materi mim sukun. Kepada Ustadz Rama, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak Bang Gun atas waktu yang telah diberikan. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Semoga amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pelajaran kita atau materi kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga pahalanya mengalir kepada kedua orang tua kita dan semoga dapat menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Alhamdulillah. Sholihah ta'ala al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, abang kakak, ayah bunda sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan memasuki bab baru yaitu bab mim sukun. Tapi karena udah libur ya, jadi kayaknya udah 2 minggu rasanya nggak ketemu nih. Maka dari itu saya mau nanya sebagian sedikit saja dari materi yang sebelumnya. Coba saya ingin tanyakan, banyak orang baru nih, alhamdulillah. Coba Bang Sukma deh, Bang Sukma. Nah, Bang Sukma kan rajin hadir nih. Coba Bang Sukma, apa yang dimaksud dengan iklab, Bang Sukma? Bisa Bang Sukma? Sudah, Mas. Alhamdulillah. Afwan, tadi nggak bisa di-unmute. Iya. Gimana, Tat? Iklab apa yang dimaksud dengan iklab? Iklab itu hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf ba. Lalu bagaimana cara membacanya? Saya ini dari contohnya aja ya, Tat ya. Kiramim baroroh. Kiramim baroroh. Iya. Cara membacanya itu adalah mengganti huruf
suara huruf nun atau tanwin menjadi suara mim. Nah, karena aslinya iklab atau arti dari iklab sendiri adalah mengganti atau menukar atau membalik. Seperti itu. Nah, diambil dari kata-kata kolbun. Kolbun itu kan hati. Hati kan bisa terbolak-balik ya. Selanjutnya coba Bu Devi. Nah, Bu Devi kan kemarin sempat ikut sekali ya di terakhir sebelum ujian. Ya Ustaz. Ketika itu kita sedang membahas ikhfa. Apa yang Bu Devi pahami tentang ikhfa? Apa sih ikhfa itu? Pak, itu ada ikhfa yang selain huruf-huruf yang kemarin yang idgham sama idgham bila guna, idgham. Nah, selain itu ikhfa dibaca sama. Iya. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ya, ikhfa itu adalah samar-samar, maka hurufnya dari huruf-huruf selain huruf izhar hakiki, idgham bila gunah dan idgham bi gunah. Satu lagi deh, biar pas 3 pertanyaan ya. Coba Kak Ifah. Kak Ifah, apa sih yang dimaksud dengan idgham? Idgham saja. Apa sih yang dimaksud dengan idgham, Kak Ifah? Halo, Kak Ifah? Oh, ada merespon ya. Coba apa lagi yang banyak yang baru nih. Bang Febri, Bang Pep. Ya Ustadz. Iya, apa sih yang dimaksud dengan idgham, Bang Pep? Idgham apabila nun sukun atau tanwin. Idgham itu dibacanya dengan memasukkan ke huruf setelahnya. Iya, kalau idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu dibaca dengan dengung, Ustadz. Betul, kalau idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah tanpa dengung. Alhamdulillah. Dari 3 pertanyaan ini udah terlihatlah bahwasanya ingat semua ya tentang materi yang kemarin. Iya, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu nama materi kita adalah mim sukun. Kalau kemarin kita mempelajari tentang nun sukun dan tanwin, atau nun sukun atau tanwin, sekarang kita mempelajari mim sukun. Jadi yang kemarin kita pelajari itu judul dari materi itu adalah rumus, karena semuanya membicarakan tentang nun sukun atau tanwin, itu yang lalu. Jadi kalau gimana sih kita bacanya kalau nun sukun ketemu dengan huruf halki, bagaimana sih kita membacanya kalau misalkan tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham bila guna atau bi gunnah. Itu semua berkaitan dengan nun sukun atau tanwin. Bagaimana nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan ba, bagaimana cara bacanya, apa tetap dibaca nun atau dirubah menjadi mim. Begitu pula bagaimana cara nun sukun atau tanwin kalau ketemu dengan huruf-huruf ikhfa. Jadi itu semua membicarakan tentang hal nun sukun dan tanwin. Nah, hari ini kita hanya membicarakan tentang satu huruf saja, yaitu huruf mim sukun. Jadi dalam membaca mim sukun itu ada 3, seperti yang ada di screen ya. Ada 3 cara atau 3 macam hukum mim sukun. Jadi kalau misalkan ada mim sukun bertemu dengan huruf izhar itu bagaimana membacanya? Mim sukun bertemu dengan huruf ikhfa syafawi itu bagaimana cara membacanya? Idgham mimi mim sukun ketika bertemu dengan huruf idgham mimi itu bagaimana caranya? Yang kita pelajari pada hari ini. Silakan slide selanjutnya Bang Gun. Nah, yang pertama adalah izhar syafawi. Itu ada tipe sedikit ya, idhar, ada Z-nya sedikit. Izhar syafawi. Nah, izhar seperti yang kita tahu, izhar artinya jelas. Syafawi artinya bibir. Kenapa sih dinamakan izhar syafawi? Karena mim itu makhorijul hurufnya ada di kedua bibir. Nah, coba semuanya bilang mim. 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 Mim.
itu Mim. pasti menggunakan dua bibir. Ada ndak yang bisa ngomong mim tanpa Mim. menggerakkan bibirnya? Eh, eh. Bisa kan? Jadi Mim, apa mim. tuh? Apa tuh? Nggak bisa. Karena mim Mim. itu adalah huruf yang menggunakan dua bibir atau makhorijnya, tempat keluar suara dari huruf mim adalah kedua bibir. Seperti itu. Maka dinamakan syafawi. Izhar syafawi. Jadi izhar syafawi ini apabila mim mati atau sukun bertemu salah satu dari semua huruf hijaiyah yang ada 29 kecuali mim dan ba. Jadi jangan sampai kebalik ya, ingat, kecuali mim dan ba, bukan mim dan ba, tetapi kecuali mim dan ba. Kecuali. Semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka cara membacanya adalah jelas atau terang di bibir dengan mulut tertutup. Contohnya, la'allakum tattaqun. La'allakum. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Nah, jadi dengan kedua bibir tertutup. La'allakum Alakum. tattaqun. Bedakan, saya akan coba lihat mulut saya, bedakan la'allakum tattaqun dengan la'allakum. Jadi jelas la'allakum. 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 Nyalakan kameranya, saya mau lihat sambil bilang la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ya, sekali lagi. La'allakum tattaqun. Ya, alhamdulillah. Jadi dalam izhar syafawinya itu dalam pengucapannya, jadi domahnya atau ketika kita domah di kaf itu tidak menyisa di mim ya, kebanyakan la'allakum. Nah, seperti itu salah. La'allakum tattaqun. Yang benar adalah La'allakum tattaqun. Setelah domah balik ke huruf asal atau makhraj asalnya mim, yaitu menutup rapat, bukan maju depan, bukan tapi la'allakum. Jadi tarik ya. Jangan La'allakum. domah dia tetap itu salah. La'allakum. Karena La'allakum. pengucapan huruf mim La'allakum. seperti ini, bukan mim. La'allakum. Mim. Di mim itu seperti senyum ya, mim. La'allakum tattaqun. Selanjutnya ada yang di misal atau contoh nomor 2. Summa yumitukum. Summa. Ini jadi kayak saya juga masih latihan untuk terbiasa mengeluarkan suara atau makhraj atau suara dari masing-masing huruf dari tempatnya yang sendiri-sendiri ya, dari tempat asalnya asli. Pengucapan mim ini adalah seperti mim. Jadi kita katakan summa
Tumma. Tumma. Dilambatkan. Ma. Tumma. Summa. Bukan. Jadi ketika domah dia harus kembali lagi ke huruf asal, makhraj asalnya, summa. Jadi tidak boleh digunakan pojong dari domah ya. Summa summa. Summa. Itu jadi maju semua. Summa. 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 Karena mim, pengucapan mim ya. Yumitukum. Nah, sampai kalau misalkan kita baca sampai mim, kan mim, gitu ya. Tapi yang di sini itu sebagai terapi saja. Jadi mungkin pengucapan mim jika mengaji sebelumnya itu domah biasakan untuk kembali ke makhraj asalnya, yaitu tertutup mim, tidak maju. Jadi mulut bibirnya itu tidak maju. Nah, cuman di sini yang saya mau tekankan di izhar syafawi di sini adalah membacanya secara jelas mim. Jadi tidak boleh kita tekan, tidak boleh kita dengungkan. Summa yumitukum summa. Nah, jadi nggak boleh yumitukum summa. Nah, itu terlalu lama. Jadi harus jelas. Summa yumitukum summa. Lanjut yang ketiga. Annalahum jannat. Annalahum jannat. Annalahum jannat. Tidak boleh kita Lahum jannat. Seperti jelasnya izhar syafawi. Ketika kita mengucapkan izhar syafawi, ketika itu nun atau tanwinnya juga harus jelas an, huruf n ya. Al-Fatihah an'amta. Nah, itu ada dua tuh. Ada dua. Jadi yang pertama izhar halqi an'amta, karena nun sukun bertemu dengan ain di dalam surat Al-Fatihah. Na'amta. Yang kedua adalah izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan ta. Kalau kita lihat lagi rumusnya ada semua hijaiyah apabila bertemu dengan apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah. Berarti setelah mim sukun ada semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Paling mudah contohnya tadi di Al-Fatihah. An'amta. Maka tidak boleh kita dalam Al-Fatihah mungkin terlalu khusyuk atau nikmat gitu ya, kita lama-lamakan di mimnya. Alaihim, itu salah. Tanpa didepankan. Kalau di an'amta pengucapannya lebih mudah ya karena dia sebelumnya bukan domah. Jadi aman. Kalau dia an'amta pakai monyong, nah itu lebih harus dipertanyakan lagi. An'amta. Selanjutnya, Bang Gun, di slide selanjutnya. Nah, yang hukum kedua dari mim sukun, insya Allah kalau hukum mim sukun ini singkat ya kita ya. Tidak seperti nun sukun atau tanwin ada 5 dia cabangnya. Kalau mim sukun cuma 3. Nah, yang kedua ini adalah ikhfa syafawi. Ikhfa adalah samar-samar atau menyamarkan atau menyembunyikan. Syafawi artinya bibir. Maka apabila mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya harus disuarakan samar-samar di bibir dan didengungkan. Kenapa seperti itu? Karena huruf mim dan huruf ba sama-sama makhorijul hurufnya atau makhrajnya, tempat keluarnya itu ada di bibir. Ba, huruf ba. Kita rasakan ba itu benar dari bibir ya. Nah, contohnya dia tidak bisa kalau misalkan kita mengucapkannya sambil mulut terbuka, tidak bakal jadi hurufnya.
Maka ba itu sama-sama, karena sama-samanya mim juga di bibir, ba juga di bibir, maka dia istilahnya itu ada dua makhraj jadi satu. Maka dia agak lama ditekan dan didengungkan dan disamarkan. Contohnya, nah di situ sabaqakum biha, sabaqakum biha. Nah, Sabaqakum biha. rumah mengucapkan huruf sabaqakum biha. Nah, di situ kita dengungkan dan kita samakan Wala nabluwan lagi pengucapan mimnya Sabaqakum biha. Selanjutnya dicontoh wala nabluwannakum syai'in wala nabluwannakum syai'in. Huruf mimnya namanya ikuti saya. Dan kum iya. Jadi dalam pengucapannya nggak boleh tinggal ya. Ingat domahnya nggak boleh tinggal di huruf nggak boleh kum. Karena pengucapan huruf mim itu nggak ada yang monyong. Tapi mim ambil latihan ya, itu nanti apa namanya, senam mulut lah ya. Senyum. Mulut. Nah, yang di sini yang saya tekankan, nah itu istilahnya kesampingannya atau sekunderinya, yang sebenarnya yang tekankan di sini adalah syafawinya, ikhfa syafawinya. Ikhfa syafawinya tadi apa? Kalau ada mim sukun bertemu dengan ba, maka dia harus disamarkan dan didengungkan. Sabaqakum biha. Ya tiyannahum berdatan ala ya tiyannahum berdatan nah di situ kita dengungkan dan kita samakan semuanya sabaqakum biha. 1 2 3 Sabaqakum biha wala nabluwannakum bisyai'in ya. Lagi yang terakhir nomor 3 nih. wala yu'tiyannahum baghtatan. Jadi di situ ada gunnah atau ada dengung dan juga disamar-samarkan di bibir dalam pembahasan ikhfa syafawi. Selanjutnya Bang Gon, yang ketiga yang terakhir. Ini singkat karena hukum syafawi ini mim atau hukum mim sukun ini hurufnya sedikit-sedikit. Sebagai penempatan yang pertama, izhar syafawi. Apa saja hurufnya yang izhar syafawi? Semua huruf izhar syafawi? selain semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba.
Ya, semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Apa artinya syafawi? Bibir. Bibir. Bibir atau kedua bibir. Nah, selanjutnya kalau ikhfa syafawi, apa hurufnya ikhfa syafawi? Ba. Sapawi, mim ketemu dengan Mim ba. dan ba. Cuma satu hurufnya ba. Ba. Nah, makanya itu di sana di pembukaannya izhar syafawi itu pengecualiannya mim dan ba. Karena kalau dia ketemu ba, mim sukun ketemu dengan ba, dia menjadi ikhfa syafawi. Nah, yang kedua, kalau misalkan mim sukun ketemu dengan mim, nah ini adalah hukum yang kita bahas. Namanya adalah idgham. Idgham Mimi. Kenapa disebut idgham mimi atau idgham mutamatsilain? Jadi di dalam hukum yang ketiga ini dia memiliki dua hukum. Bisa disebut idgham mutamatsilain, bisa disebut idgham mimi. Tetapi tidak semua idgham mutamatsilain itu idgham mimi. Idgham mimi pasti idgham mutamatsilain. Tetapi idgham mutamatsilain belum tentu idgham mimi. Jadi yang namanya idgham mimi itu pasti idgham mutamatsilain. Tapi idgham mutamatsilain belum tentu idgham mimi. Kenapa seperti itu? Karena idgham mutamatsilain itu artinya dua huruf yang sama. Karena di sini di hukum mim sukun, huruf yang samanya itu adalah mim dan juga mim, maka dia bisa disebut juga idgham mimi. Kenapa disebut mimi? Karena mim dan mim. Mimi. Nah, ada dua mim di situ. Nah, ini Arab ya. Mimi. Jadi ada dua mim. Idgham. Nah, contoh lain idgham mutamatsilain misalkan ada nun sukun bertemu dengan nun sukun nun berharokat, atau ada huruf tak sukun dengan tak berharokat, atau ada huruf sa sukun dengan sa berharokat. Nah, itu namanya idgham mutamatsilain. Jadi idgham mimi sudah pasti idgham mutamatsilain, cuma idgham mutamatsilain belum tentu dia adalah idgham mimi. Jadi bagaimana cara membacanya? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya idgham artinya adalah memasukkan. Jadi mentasdidkan dengan dengung. Maka apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim yang berangkat, maka membacanya adalah menyuarakan mim rangkap double, ditasdidkan. Karena ada dua tuh mimnya. Contohnya fa idahum muslimun. Fa idahum muslimun. Idahum muslimun. Idahum muslimun. Jadi yang contoh nomor 2, in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Nah, di sini kalau kita tasdidkan harus mengumumkan karena dia ada dua mim atau double. Dan ketika wa antum muslimun. Nah, Wa antum muslimun. Paling tidak dia kita tekan selama 2 harokat. Seperti idgham bi gunnah itu setidaknya kita tahan 2 harokat. Jadi dia temponya lebih lama daripada izhar. Jadi itu gunanya kenapa 2 harokat? Gunanya adalah untuk membedakan antara izhar dan yang bukan izhar. Gitu. Karena izhar itu satu ketukan. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh
lakum dinukum Lakum. waliyadin. Tidak boleh kelamaan. Itu malah jadi ikhfa. Lakum dinukum. Karena lakum dinukum waliyadin, lakum yang pertama bertemu mim sukun bertemu dengan dal. Di mana dal ini termaksud dari semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia izhar. Tidak boleh kita tekan lama-lama. Lakum dinukum waliyadin, salah itu. Harus jelas satu ketukan. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Nah, seperti itu. Jadi silahkan sekarang coba kita buka Al-Quran sama-sama ya di juz 5, di awal juz 5. Di surat An-Nisa, ayat ke-24. Surat An-Nisa, surat An-Nisa itu surat keempat. Nah, itu dia. Wal muhsanatu. Di wal muhsanat. Nah, di sini kita baca sama-sama, dengarkan saya dulu. Lalu kita baca sama-sama. Jadi dengarkan saya dulu ya, jangan ada yang mengikuti dulu. Setelah saya selesai baca baru diikuti. Kita baca dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Lagi. Kitaballahi alaikum. 1, 2, 3. Kitaballahi alaikum. Selanjutnya, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. 1, 2, 3. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Ya. Selanjutnya, Amastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. 1, 2, 3. Fama astamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Ya, selanjutnya. Dan wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah. 1, 2, 3. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah.
Ya. Innallaha kana aliman hakima. 1, 2, 3. Innallaha Innallaha kana aliman liman hakima. Ini banyak sekali hukum mim sukunnya. Mari kita bedah satu-satu ya dari awal, dari baris yang pertama. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Nah, di situ apabila kita tidak mewakafkan, misalkan kita sambung aimanukum kitaballah. Nah, itu ada mim sukun bertemu dengan apa? Kaf. Kaf. Sukun bertemu dengan huruf apa itu? Izhar Huruf Izhar. kaf. Maksudnya apa? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Syafawi. Ingat, izhar syafawi pengecualiannya adalah mim dan Ba. jadi semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Karena kalau misalkan mim ketemu dengan ba jadinya apa? Jadinya hukumnya? Ikhfa Syafawi. Mim ketemu dengan ba, Syafawi. fa syafawi. Kalau misalkan mim ketemu dengan mim, Idgham mimi. mimi mimi. atau idgham Masih lain. mutamatsilain. mim ketemu mim. Idgham mimi. Mim ketemu ba. Idgham afwan ikhfa syafawi. Karena sama-sama makhrajnya keluar dari tanya. Berarti semua huruf kalau dengan mim sukun menjadi izhar syafawi. Ingat ya, jangan sampai salah ya. Kalau misalkan ditanya apa hukumnya ini, tidak boleh kita sebut izhar. Nah, tidak boleh. Karena izhar banyak. Nah, Izhar. ada namanya izhar komariah lagi ada. Ada izhar halki, ada izhar syafawi. Maka harus berpasang-pasangan. Izharnya izhar apa? Jelasnya jelas di mananya? Oh, jelasnya di bibir, izhar syafawi. Dia jelasnya bagaimana? Oh, dia jelasnya karena bertemu dengan huruf-huruf yang makhrajnya dari halki, dari kerongkongan. Oh, berarti izhar halki. Nah, ketika ditanya apa hukumnya ini, jawabannya adalah izhar syafawi. Jangan lupa, jangan ketinggalan syafawinya yang penting. Harsa. Nah, paham? Paham? Sip. Selanjutnya, kitaballahi alaikum wa uhillah wa uhillah. Apa itu hukumnya? Izhar syafawi. Izhar Pun syafawi. bertemu dengan wow, izhar Syafawi. syafawi. Waalaikum uhillah. Tanya wa uhilla lakum. Nah, di sini nih Ini. wa uhilla lakum ma. Nah, idgham apa itu? Idgham apa itu? Mimi. Dengan mimi. Dengan mimi. Dengan bahasa lain. Idgham mimi. Nama lainnya apa tadi? Ini Mimi mati ketemu mimi. lainnya idgham Itu kami. Bahasa lain. Nah, itu nama lainnya ya. Idgham lain. Jadi kalau dalam bahasa Arab mislun itu artinya bisa jadi sama. Nah, mislun. Qul innama ana basyarum mislukum. Nabi Muhammad berkata bahwasanya saya adalah manusia seperti kalian. Nah, mislun. Mislun itu seperti atau sama artinya. Jadi mutamasilain itu aslinya dari mislun. Silain, mislun. Mutamasilain. Jadi gua mutamasilain karena ada mim dan mim ada dua huruf yang sama bertemu, maka disebut juga nama lainnya idgham mutamasilain atau yang paling mudah idgham mimi. Cuma ingat tadi idgham mutamasilain belum tentu idgham mimi. Tetapi idgham mimi sudah pasti idgham Mutamasilain. mutamasilain. Oke, kita lanjut lagi ya. Coba ini Pak Eko. Nah, Ya. coba Pak Eko. Pak Eko. Wa uhilla lakum
lakum ma wara zalikum an. Apa hukumnya itu Pak Eko? Zalikum an. Ada mim sukun bertemu dengan apa itu Pak Eko? Dengan hamzah. Dengan hamzah ya atau alif ya. Bertemu dengan hamzah. Izhar tafawi. Sip, keren. Izhar syafawi. Zalikum antabtagu bi amwalikum Assalamualaikum. apa ya? Nah, Bang Nando. Ah, coba nih Bang Nando. Bi amwalikum. Bi amwa apa hukumnya Bang Nando? Izhar syafawi Ustaz. Izhar syafawi karena apa, ketemu apa itu penyebabnya? Mim sukun ketemu sama alif Ustaz. Yang mana Ustaz? Di amwalikum. Walikum. Amwa. Mim sukun ketemu waw Ustaz. Nah, mim sukun bertemu dengan waw. Oke, sip, mantap. Selanjutnya coba apa ya? Nah, ini ada yang baru nih. Bu Ana, coba Bu Ana. Bu Ana, ada Bu Ana? Oh, enggak bisa ya. Ada mic-nya. Coba Bang Hengki. Halo Bang Hengki. Ya, halo Ustadz. Halo Ustadz. Bang Hengki, coba bi amwalikum muhsinin. Bi amwalikum Mohon maaf nih, saya lagi ngikuti pertama kali. Belum tahu. Mohon maaf ya. Oh, ya. Oh, baru gabung kah? Iya, lagi pertama kali Ustadz ini. Ya. Tadi di awal ini hari pertama. Oh. Hari pertama hari ini baru ikut ya? Iya Ustadz, lagi pertama. Ini dari jam 8 tadi enggak ikutnya? Oh, lagi ada apa? Keluar bentar tadi Ustadz. Oh, iya. Mohon maaf ya. Kira ya ini enggak apa-apa. Coba Bang Ridho. Ya Ustadz. Ridho ada Bang Ridho? Hadir. Bang Ridho coba sebutkan bi amwalikum muhsinina. Apa hukumnya itu Bang Ridho? Idgham mimi. Idgham mimi. Apa idgham mimi Bang Ridho? Karena mim sukun ketemu dengan huruf mim. Dengan huruf mim. Huruf mim, karena mim sukun ketemu dengan huruf mim. Sip, keren. Selanjutnya famastamta'tum bihi Bu Devi. Safawi. Ikhfa Safawi. Apa itu? Ikhfa ya? Ikhfa syafi. Kenapa Bu? Syafi. Karena ketemu ba. Karena ketemu ba, cuma satu ya hurufnya ya. Mim sukun bertemu dengan ba. Ikhfa syafi. Sip, keren. Selanjutnya wala junaha alaikum fima. Coba Bang Haji. Wala junaha alaikum fima izhar syafawi Ustadz. Mim mati ketemu fa. Ya. Sip, keren. Selanjutnya Bang Gun. Taradaitum bihi. Ya. Itu mim ketemu dengan ba.
Ikhfa Safawi. Ikhfa Syafawi. Keren. Selanjutnya, Bang Pep. Ya Ustadz. Mim ba'di itu apa Bang Pep? Mim ba'di iklab Ustadz. Iklab ya. Iya. Sip. Kenapa iklab Bang Pep? Karena mim nun sukun bertemu dengan ba. Nun sukun bertemu dengan ba. Oke, sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah tabarakallah. Jadi biasanya nih saya dikit ini aja ya, informasi FYI bahwasanya banyak orang yang suka keliru bahwasanya nun sukun ketemu dengan ba dikira itu adalah mim. Mim ba'di karena dia bacanya mim padahal tulisannya itu adalah min ba'di, yaitu adalah iklab. Maka di sini banyak sekali beberapa orang yang mengira bahwasanya itu adalah ikhfa syafawi. Maka harus lebih teliti lagi. Alhamdulillah semuanya tadi konsentrasi jadi tidak terjebak ya. Alhamdulillah. Nah, di sini berarti kita sudah selesai satu bab tentang mim sukun. Selanjutnya saya mau menanyakan langsung di ayat selanjutnya tanpa kita baca bersama-sama ya. Tapi ini saya tanyakan semua huruf atau semua hukum yang sudah kita pelajari dari nun sukun atau tanwin. Bagi yang baru mengikuti yang hari ini, seperti Pak Eko, terus lain kawan-kawan yang lain yang baru pertama kali mengikuti hari ini, mungkin kalau mau coba menebak, boleh. Jadi kita lanjut di ayat selanjutnya ya. Nah di sini saya ingin menunjuk Bang apa ya? Malam. Rifki. Hadir Ustaz. Iya, Bang Rifki. Coba Bang Rifki bacakan di baris berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang baris ke-6, Bang Rifki. Dari Waman lam. Sampai ayat Kiha aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankiha. Sip. Ulangi lagi sekali lagi. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankiha. Di sini kalau misalkan kita wakafkan di yanki, maka kita baca fathahnya jadi sukun. Ayang yakin wa man lam yastati' minkum tawlan ayang. Hanya tidak kita baca ya. Coba Bang Rifki, apa saja hukum-hukum yang Bang Rifki baca tadi? Sebutkan Bang Rifki. Ada boleh yang hukum kita pelajari hari ini boleh, atau kalau misalkan Bang Rifki sudah pernah tahu nun sukun dan tanwin boleh juga ditebak. Baik, yang pertama ada izhar syafawi Ustaz. Iya, itu. Lam mim ketemu ya. Lam yash. Iya, alhamdulillah. Setelah itu
lagi. Baru Itu Bang Gundan. Bang Gun sudah memberikan itu tandanya, contengnya ya. Selanjutnya di mim sukun bertemu dengan to, apa itu, Bang Rifki? izhar syafawi. Sukun izhar syafawi. Coba Bu Devi, coba Bu Devi. Sisanya yang belum dijawab sama Bang Rifki itu hukumnya apa saja yang sudah kita pelajari? Mim nun sukun ketemu lam. Iya, apa itu Bu Devi? Idgham bila gunnah. Alhamdulillah, betul. Selanjutnya, Minkum idgham. minkum Idgham bila gunnah. Minkum idgham bila gunnah. Apa saja huruf idgham biguna, Bu Devi? Ada 4 tuh. Ya nun mim waw. Ya. Ya, yani mau. Ya. Yani mau. Coba Ya kamu nun masuk. mim waw. Ya Kap nun masuk enggak huruf enggak. idgham? Berarti Berarti sama bila ikhfa ya. apa ikhfa? Ikhfa samar ya. Minkum. Ikhfa. Sip, selanjutnya. Apalagi, Bu? Taulan ini idgham bila gunah ini. Yang mana? Yang yang ki ya Ayyan. nun Idgham apa, Ibu? nanti ketemu ya. Oh tadi ya idgham bi gunah. Yani Idgham bi gunah. Yani mau. Ya, yani sip. mau. Yang satu tuh, Bu. Satu lagi, taulan. Apa itu taulan? Ayyan ki. Taulan. Oh izhar. Izhar. Izhar apa namanya? Izhar hakiki. Izhar halqi. Taulan kerongkongan. Ketemu alif ya. Iya, ketemu hamzah atau alif boleh juga. Sip. Selanjutnya coba Bang Aji. Yang selanjutnya Bang Aji, baris selanjutnya. Ya, Al-Muhsanat. Ya, Al-Muhsanat, silakan dibaca Bang Aji. Al-Muhsanat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-muhsanatil mu'minati famim ma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Iya. Apa saja hukumnya di situ, Bang Haji? Dari yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Siap, Ustaz. Yang pertama, nun mati ketemu mim, Ustaz. Apa itu? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Masya Allah. Selanjutnya. Ma malakat aymanukum. Aymanukum min. Idgham mimi, Ustaz. Idgham mimi. Oke. Mati ketemu mim. Fatayatikumul mu'minat. Sudah. Habis, selesai, Ustaz. Ada satu lagi. Bentar, Ustaz. Kira-kira satu lagi, siapa yang tahu? Nun ketemu fa. Iya, siapa tuh yang jawab tuh? Nun mati ketemu fa. Bu Devi yang jawab ya? Oh iya, Masya Allah. Ming fayatikum. Apa itu? Masya Allah. Mati ketemu apa itu? Ikhfa Hakiki. Sip, keren. Selanjutnya.
Coba Bang Pep sampai waqaf mim ba'di. Nah, Ya, mim Ustaz. ba'd. Silahkan dibaca dari disambung saja itu yang ada waqaf jim kecil itu disambung saja. Ya, Ustaz. Mm-mm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd. Iya, sebutkan hukum-hukumnya, Bang Pep. Ya, ada mim sukun bertemu dengan ba itu ikhfa syafawi, Ustaz. Ikhfa syafawi, keren. Selanjutnya. Selanjutnya mim sukun bertemu dengan mim idgham mimi. Oke, selanjutnya. Ada nun sukun bertemu dengan ba iklab, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, laju. Sip, keren. Iya, Ustaz. Selanjutnya, ini sampai uju rohun, sampai uju rohun saja. Nah, uju rohun, coba silahkan dibaca. Sudah juga ikut ya. Kak Rizky kayaknya ngikut kemarin ya? Ustaz. Ikut. Ikut kan? Ikut. Kak Rizky? Ya, Ustaz. Nah, silahkan dibaca yang pangkihu sampai uju rohunna saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ankihuhunna biizni ahlihinna. Aduh, kok bergegar? Terus, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang ya, Ustaz ya. Ya, sila. Fa'ankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna. Iya. Nah, di situ kalau misalkan ada fa terus ada alif seperti itu, di atasnya itu ada lambang seperti apa tuh ya, seperti siput ya mungkin ya. Fa itu langsung dibaca tanpa dibaca alifnya. Jadi bukan fa'ankihu tapi fa'ankihu. Fa'ankihu langsung. Kita anggap dia enggak ada. Jadi dia enggak ada. Ankihuhunna biidni ahlihinna wa atuhunna ujurahun. Kalau misalkan ujungnya seperti ini, kita wakofkan atau kita berhenti, maka kita jadikan sukun dan agak ditekan karena dia ada tasdidnya. Ujurahun. Ketika disukunkan. Tidak kita baca ya fathahnya, bukan ujurahunna tapi ujurahun. Kita berhenti di sana. Itu Kak Rizky, coba fangkihu apa itu hukumnya yang di garis bawah itu? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Sip, keren. Kalau izhar itu apa saja hurufnya? Izhar. Izhar halqi. Izhar halqi alif atau hamzah. Alif atau hamzah, ha, kho, ain, ghain. Sip. Kalau izhar syafawi? Izhar syafawi semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Sip. Semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Oke, keren. Selanjutnya. Pak Eko, boleh Pak Eko? Nah, silakan dibaca dari bil ma'rufi Pak Eko. Sampai ahdan. Bismillahirrahmanirrahim. Bil ma'rufi muhsanatin khairu mutafihati wala mutafizat. Ahdan. Wala mutafizat. Mutahizati akhdan. Oh ya. Wala mutahizati akhdan. Coba Pak Eko. Kira-kira Pak Eko tahu enggak nih?
Ada di situ tuh. In khairo. Ya, tuh apa tuh? Muhsanatin khairo. Apa namanya tuh? Penyebabnya tuh. Kemarin ketemu ghain. Izhar hakiki. Apa namanya? Izhar. Izhar. Izhar hakiki. Izhar halqi. Izhar halqi ya. Nah, jadi bukan hakiki, halqi. Oke. Oke. Selanjutnya. Musafihatiu. Sip. Apa itu Pak Eko? Iklab ya. Iklab. Iklab itu kalau nun sukun bertemu dengan ba. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan Ifa. Hakiki. Ifa. Apa kira-kira nih? Dimasukkan ke huruf selanjutnya. Yang Idgham. Idgham bigunah. Iya, idgham bigunah. Hurufnya ada 4. Yani mau atau yana mawa. Kita singkat yani mau. Yani mau. Yani mau. Ini mau. Ya, Idgham bilagunah. Idgham bilagunah hurufnya cuma 2. Lam dan ro. Kita singkat lari. Yani mau lari. Jadi kalau kita sambung huruf idgham bigunah dan idgham bilagunah, yani mau lari. Nah, itu mudah menghafalnya. Yani mau lari. Yani mau. Terus tadi bacaannya sudah betul bahwasanya di situ disampaikan Musafihatiwa ya. Jadi dalam membaca idgham bukan. Ingat saja kalau misalkan ada nun sukun atau tanwin terus masuk huruf selanjutnya itu pasti nah kita langsung ke baris, kita langsung lengkap 2 baris ya. Dari liman khosya zalika liman khosyal anata minkum. Nah, dari situ dari zalika coba Bang Sukma. Nah, silakan Bang Sukma. Dari zalika dibaca sampai khairul lakum. Siap. Tanggung sampai ghafurur rahim. Tanggung ya. Siap. Siap. Borongan. Borongan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika liman khasyiyal 'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, bagus. Silahkan sebutkan apa saja di situ hukum tajwidnya. Yang pertama nun sukun ketemu kha. Nun sukun ketemu kha itu izhar halqi. Izhar halqi betul. Izhar halqi ya. Terus selanjutnya minkum nun sukun ketemu kaf. Itu apa namanya? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki betul. Selanjutnya terus mim sukun ketemu wawu. Mim sukun ketemu wawu itu izhar syafawi. Alhamdulillah. Selanjutnya terus nun sukun ketemu ta. Nun sukun ketemu ta itu apa namanya? Ikhfa hakiki. Betul. Terus ghairul lakum idgham bilagunah. Idgham bilagunah. Masya Allah. Selanjutnya terus mim ketemu wawu sama kayak tadi izhar syafawi. Betul. Terus ghafurur ro itu apa namanya? Domatain ketemu ro itu idgham bilagunah. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Ada lagi? Sudah, Tat. Iya, ya. Kita mau nambah. Mantap, Bang Sukma. Alhamdulillah. Ya, dari latihan tadi, alhamdulillah bahwasanya kita lihat
berarti masih ada yang diingat ya dari ilmu-ilmu yang kemarin. Jadi saran dari saya bahwasanya tajwid ini karena memang hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid adalah fardu ain, maka biasakan kita membaca Al-Qur'an dengan menggunakan hukum-hukum tajwid tersebut. Jadi kalau mempelajarinya fardu kifayah untuk mempelajarinya. Jadi satu orang saja cukup dalam satu kampung nih. Minimal ada satu orang saja yang bisa atau paham atau mempelajari tentang tajwid, maka satu kampung itu sudah tidak dibebani lagi kewajiban untuk belajar tajwid. Tetapi dalam membacanya, membaca Al-Qur'an dengan menggunakan tajwid itu adalah hukumnya fardu ain atau wajib. Jadi belajarnya fardu kifayah, tapi membacanya adalah fardu ain. Maka dari itu, dari pelajaran yang telah kita pelajari sama-sama ini, alangkah baiknya kalau misalkan kita terapkan di bacaan kita dalam bacaan Al-Quran kita sehari-hari. Supaya apa? Pertama, supaya lebih terlatih lagi, lebih aware lagi. Dan selama ini yang mungkin belum tahu, ternyata kalau mim sukun bertemu dengan ba itu bacanya harus didengungkan. Ternyata mim sukun kalau ketemu semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba harus dibaca jelas. Ternyata mim sukun kalau ketemu mim jadi dibaca double atau dibaca dengan menekankan atau digunakan atau didengungkan. Seperti itu. Yang baru tahu dipakai sejak saat ini ketika setelah dipelajari supaya apa? Supaya terbiasa dan supaya kita lebih berhati-hati lagi dalam membaca Al-Quran seperti itu. Karena kalau misalkan tidak dipelajari seperti yang disampaikan kemarin, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak kita manfaatkan atau tidak kita amalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Alangkah baiknya lagi kalau misalkan mungkin ada kesempatan, mungkin abang, kakak, ayah, bunda bisa menyampaikan ke anak-anaknya, sini ayo ngaji dulu sama bapak. Ini ngaji dulu sama bunda. Coba nih apa nih bacanya nih. Oh ini enggak boleh disukun, enggak boleh didengungkan karena ini adalah izhar. Alangkah baiknya kalau kita bisa mengajarkan lagi apa yang telah kita pelajari bersama. Karena apa? Khairukum man ta'allam. Di situ ada dua elemen. Selain belajar Al-Qur'an juga mengajarkannya. Jadi tadi itu bersambungan ya. Pepatah Arabnya dengan hadis Nabi di sini dari al-ilmu bil amalin, pohon yang tidak ilmu yang tidak dikerjakan atau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Di dalam hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian itu di antara orang-orang mukmin dan muslim bahwasanya adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, alhamdulillah mungkin di keluarga kita atau mungkin bisa diajarkan ke istri kita atau bisa diajarkan ke anak kita, itu alhamdulillah sekali. Karena apa? Karena kalau kita mengajarkan insya Allah itu ilmunya lebih melekat lagi. Karena berarti kita tahu ketika oh ini nggak boleh dibaca jelas, ini harus dibaca dengung, ini harus dibaca dimasukkan. Dengan begitu, dengan pemahaman kita yang kita pahami, kita mengajarkan kepada orang-orang, otomatis kita juga sedang mengingat apa yang kita pelajari selama ini. Jadi biar ilmunya tidak sia-sia, tidak hilang begitu saja. Itu pesan dari saya. Alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan pukul 9:25. Nah, maka dari itu kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita membaca doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna na'udzubika min wa min qalbin la wa min da'watin. Sama-sama kita baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alaina innaka antat tawwabur rahim.
saja dari saya kembalikan kepada Bang Gun dan Bang Aji. Sebelumnya saya minta izin pamit duluan. Makasih Jazakallah Ustaz. Ustaz. Jazakallah Ustaz. Baik datang dari Allah, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk datang dari diri saya sendiri. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama masih menimba ilmu, maka dari itu mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya Terima kasih Ustaz. Ya Ustaz, jazakallah Ustaz. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Makasih Ustaz. Ini baru 2 bab. Kita belajar tajwid ya. Mari kita berdoa teman-teman semuanya. Ya Allah, semoga kita bisa diberi ya Allah, semoga kita bisa diberikan kemudahan dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Amin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, semoga tetap semangat kita semuanya. Ini tadi kita belajar nun sukun dan mim sukun. Alhamdulillah, insya Allah nanti materi bab ketiga kita akan lanjut ke mim tasydid dan nun tasydid. Jadi ada mim tasydid dan nun tasydid, insya Allah. Nah, jadi untuk yang mungkin nanti mau tanya jawab, mungkin bisa kita simpan dulu pertanyaannya mungkin di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah. Mohon maaf kalau misalnya dalam program kali ini ya terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari tadi dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Demikian, terima kasih Bang Aji, Mas Sukma, Pak Eko, Bu Devi, Pak Nando. Makasih Pak Gun. Lama nggak ketemu. Semuanya ya, makasih semuanya. Alhamdulillah. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin izin meninggalkan room. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko.